Pada pokok bahasan ini, kita akan mempelajari secara khusus tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah bahwa kita sebagai persekutuan gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk dunia, kegembiraan dan harapan serta kabar sukacita sehingga menjadi tanda keselamatan bagi dunia. Berbicara tentang gereja, maka kita harus paham betul apa arti gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, dipanggil menjadi keluarga Allah. Yang termasuk anggota gereja adalah hierarki, biarawan-biarawati, dan awam. Dalam gereja ada dua bentuk atau model cara pandang gereja terhadap dunia. Yang pertama, sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja memiliki cara pandang terhadap dunia sangat negatif. Bahwa gereja menganggap dunia sumber dosa, jahat, dan sumber penderitaan. Sehingga gereja sangat menutup diri terhadap dunia dengan ajaran bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan dan kebenaran. Dalam bahasa Latin, extra ecclesiam nulla salus. Model gereja ini disebut model piramida, yang berarti hierarkilah yang menjadi pusat gereja. Sejarah gereja berubah ketika Konsili Vatikan kedua yang dimulai pada tahun 1962 sampai 1965 di Vatikan dan membawa dampak positif bagi kehidupan dunia. Dengan konsili suci ini, gereja mulai menyadari ketertutupan terhadap dunia seperti pertama, gereja membuka pintu-pintu dialog terhadap umat beragama lain. Itu berarti gereja sudah mengalami bahwa setiap agama terdapat keselamatan dan kebenaran. Kedua, memperbaharui diri untuk hidup bersama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan dari berbagai latar belakang agama dan budaya yang berbeda-beda. Dengan kata lain, gereja menerima segala kekayaan budaya, adat istiadat di mana gereja hadir, dan menyelaraskan nilai budaya pada nilai-nilai Injili. Ketiga, gereja juga terbuka terhadap kaum marginal atau orang-orang terpinggirkan. Keempat, gereja bukan lagi hierarki sentris, melainkan Kristus sentris. Artinya, Kristuslah yang menjadi pusat hidup gereja. Kepemimpinan gereja didasarkan pada spiritualitas Kristus, yaitu melayani para murid. Model gereja ini disebut model gereja persekutuan umat. Sudut pandang ajaran gereja tentang persekutuan gereja yang terbuka itu terdapat dalam Ad Gentes artikel 10, bahwa pertama, gereja diutus oleh Kristus untuk menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang. Yang kedua, gereja harus merasuki golongan-golongan manusia, termasuk keadaan sosial, budaya, untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Makna gereja sebagai persekutuan umat menurut sudut pandang kitab suci. Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Bandingkan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 tentang cara hidup gereja perdana. Kehidupan cara hidup gereja perdana merupakan gambaran yang ideal terhadap gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Dari cara hidup gereja perdana itu merupakan cara hidup yang sangat menarik, dan itulah
model gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Cara hidup umat perdana tersebut tetap relevan bagi kita hingga sekarang, namun tidak bisa dapat menirunya secara harafiah, sebab situasi sosial ekonomi kita sudah sangat berbeda. Namun, semangat dasarnya dapat kita tiru, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi sesama saudara dalam persekutuan umat. Kebersamaan kita dalam hidup menggereja tidak boleh terbatas pada hal-hal rohani, seperti doa, perayaan ibadat, kegiatan pembinaan iman, tetapi harus juga menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti yang sekarang digalakkan oleh komunitas basis gereja. Sebagai kesimpulan, bahwa kita sebagai anggota gereja umat Katolik yang hidup di tengah-tengah dunia yang beraneka ragam, latar belakang suku, bangsa, serta keyakinan yang berbeda, bahwa kita harus menunjukkan keterbukaan terhadap dunia dan memperlihatkan kesiapsediaan gereja untuk berdialog dengan agama lain dan budaya manapun, dan berpartisipasi membangun masyarakat yang adil, damai, dan makmur.